channel 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem proteksi, yaitu sistem DC power supply. Sistem DC adalah alat bantu utama yang sangat diperlukan sebagai supply arus searah atau direct current yang digunakan untuk peralatan kontrol, peralatan proteksi, atau yang lainnya. Dalam instalasi sumber tegangan atau arus searah meliputi charger, baterai, dan perlengkapan lain seperti panel-panel kontrol, instalasi pengawatan listrik, dan indikator. Berikut adalah diagram sederhana instalasi sistem DC. Sumber instalasi DC power dipasok oleh rectifier atau charger dari sumber 3 pas maupun 1 pas yang dihubungkan dengan baterai dengan kapasitas tertentu sesuai kebutuhan gardu induk itu sendiri. Penggunaan sistem DC power. Sistem DC pada gardu induk digunakan untuk mensuplai tenaga listrik ke peralatan-peralatan yang menggunakan arus searah seperti yang pertama, sumber tenaga motor untuk PMT, PMS, tap charger, trafo tenaga, dan sebagainya. Yang kedua, sumber tenaga untuk alat-alat kontrol, tanda-tanda isyarat atau signal atau alarm. Yang ketiga, tenaga untuk peralatan telekomunikasi atau PLC. Yang keempat, tenaga untuk penerangan darurat. Dan yang terakhir adalah untuk tenaga untuk relay proteksi. Untuk mengubah arus, terdapat dua jenis instalasi atau supply DC power yang digunakan di gardu induk, antara lain instalasi sistem DC power bertenaga 110 volt dan instalasi sistem DC power dengan 48 volt. Rectifier atau charger. Charger sering juga disebut converter, adalah suatu rangkaian peralatan listrik yang digunakan untuk mengubah arus listrik bolak-balik AC menjadi arus listrik searah DC. Berikut adalah gambar dari prinsip charger atau rectifier. Prinsip kerja charger. Sumber tegangan AC baik yang 1 pas maupun 3 pas yang masuk terminal input trafo step down dari tegangan 380 volt atau 220 volt menjadi tegangan 110 volt. Kemudian oleh diode penyearah arus bolak-balik AC tersebut dirubah menjadi searah dengan ripple atau gelombang DC tertentu. Terus ada bagian-bagian charger. Bagian charger yang digunakan pada gardu induk terdiri dari beberapa peralatan, antara lain yang pertama ada trafo utama. Trafo utama yang terpasang di rectifier merupakan trafo step down atau penurun tegangan dari tegangan AC 220 380 volt menjadi AC 110 volt. Yang kedua ada penyearah atau dioda, merupakan suatu bahan semikonduktor yang berfungsi merubah arus bolak-balik menjadi searah. Yang ketiga ada tiristor, suatu bahan semikonduktor seperti diode yang dilengkapi dengan satu terminal kontrol. Tiristor berfungsi untuk merubah arus bolak-balik menjadi searah. Terus selanjutnya ada baterai. Baterai merupakan suatu alat yang menghasilkan energi listrik dengan proses reaksi kimia. Baterai dapat berubah berupa susunan sel atau satu sel saja. Tiap sel baterai terdiri dari elektroda positif atau anoda dan elektroda negatif atau katoda. Berikut adalah bentuk sederhana dari sel baterai. Kapasitas baterai dinyatakan sebagai kemampuan baterai untuk memberikan arus listrik dengan tegangan pada waktu tertentu yang dinyatakan dalam ampere hour. Berdasarkan kapasitasnya, suatu baterai dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama kapasitas dengan harga rendah atau menengah. Besar kapasitasnya mencapai 235 ampere hour dengan lama pengosongannya selama 8 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Baterai ini dapat digunakan untuk sumber searah DC, yaitu alat kontrol, tanda-tanda isyarat, dan telekomunikasi. Yang kedua ada kapasitas dengan harga tinggi. Baterai ini mempunyai kapasitas 235 ampere hour sampai 450 ampere hour dengan lama pengosongan 5 jam pada suhu 25 derajat Celcius. Baterai ini dapat digunakan sebagai sumber DC, yaitu untuk menjalankan motor listrik dan penerangan darurat.
Penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.